Nah, teman-teman, pernah nggak sih kita mikir kenapa ya hidup kita hari ini seperti sekarang? Sebenarnya siapa kita hari ini adalah hasil keputusan-keputusan kecil yang kita ambil di masa lalu. Show me your friend and I will show you your future. Mungkin kalau zaman sekarang lebih relate atau lebih tepatnya adalah show me your past and I will show you your future. Prinsip keputusan, most people membuat keputusan berdasarkan kondisi sekarang. The wise one membuat keputusan berdasarkan arah hidup yang ingin dituju. Orang yang bijak tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka. Mereka responsible, mampu memberikan respon yang benar terhadap situasi. Halo semua, kembali lagi di Tanya Ahoy. So, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Tanya Ahoy untuk dapetin video-video yang berhubungan dengan finance, relationship, kehidupan lifestyle, dan kisah-kisah inspiratif lainnya. Thank you! Nah, teman-teman, pernah nggak sih kita mikir kenapa ya hidup kita hari ini seperti sekarang? Sebenarnya siapa kita hari ini adalah hasil keputusan-keputusan kecil yang kita ambil di masa lalu. Dan kabar baiknya kalau kita nggak suka dengan hasil hari ini, selalu ada kesempatan untuk membuat pilihan baru. Karena hidup bukan kebetulan. Life is a choice. Tanggung jawab dari masa depan yang kita capai ada di tangan kita masing-masing. Hidup kita adalah hasil dari semua keputusan yang kita buat setiap hari. Siapa diri kita hari ini adalah cerminan keputusan yang kita ambil di masa lalu. Prinsip keputusan, most people membuat keputusan berdasarkan kondisi sekarang. The wise one membuat keputusan berdasarkan arah hidup yang ingin dituju. Orang yang bijak tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka. Mereka responsible, mampu memberikan respon yang benar terhadap situasi hidup. Belajar untuk lebih bijaksana berarti belajar melihat keputusan apa yang membawa kita pada masa depan yang lebih cemerlang. 5 hal membentuk masa depan kamu. 1. Apa yang kamu baca? Yang kedua, apa yang kamu dengarkan? Yang ketiga, apa yang kamu tonton dan lihat? Yang keempat, seminar, pelatihan, dan pembelajaran yang kamu ikuti. Dan yang terakhir, kelima adalah siapa orang-orang yang menjadi lingkungan pergaulan kamu. Show me your friend and I will show you your future. Mungkin kalau zaman sekarang lebih relate atau lebih tepatnya adalah show me your past and I will show you your future. Jika kita terlanjur salah, kita selalu bisa memilih ulang. Salah satu caranya adalah menghapus toxic people dari hidup kita. Nah, ciri-ciri dari toxic people apa? Yang pertama, selalu negatif dalam tindakan dan perkataan. Yang kedua, suka merendahkan prestasi kamu. Yang ketiga, gemar menjelek-jelekan orang lain. Yang keempat, membuat kita berpikir buruk tentang diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah membuat kita harus berubah menjadi orang lain saat bersama mereka. When people walk away from you, let them go. Your destiny is never tied to anyone who leave you. It just means their part in your story is over. Nah, ada pembelajaran konsep yang aku belajarin tentang konsep duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, kalau duduk itu kita lagi di posisi yang namanya belajar nih teman-teman. Contohnya kayak si A itu belajar bisnis dengan si B yang sudah lebih berpengalaman. Yang berikutnya ada berdiri. Konsep berdiri ini adalah posisi yang menjalankan bersama-sama. Contoh, si A dan si B sama-sama berkomitmen menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan atau diet gitu.
Konsep yang berikutnya adalah konsep berjalan. Posisi menjadi teladan bagi orang lain. Jadi bisa jadi si B itu bisa mengajar si A dalam bisnis. Tapi juga belajar dari A tentang relationship. Pilihan yang membawa pengaruh hidup, yaitu ada 4 hal nih. Pilihlah orang-orang dan lingkungan yang menolong kita untuk bertumbuh. Pilih mentor yang sudah lebih baik dalam bidang yang sama. Pilih orang-orang yang mendorong dan merayakan mimpi kita. Dan penuhi hidup kita dengan hal-hal yang positif dan bukan hal-hal yang negatif. Kita harus belajar yang namanya prinsip 3A, aware, accept, dan adapt. Aware ini kita sadar bahwa nilai dan tujuan hidup kita. Accept, kita menerima kondisi sekarang sebagai titik awal. Dan adapt, berani berubah dan menyesuaikan diri untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Saat kita jelas dengan nilai hidup kita, membuat keputusan akan jauh lebih mudah. Nah, ada 3 hal yang aku mau bahas nih. Pertama, tentang ilustrasi visual, timeline. Di mana timeline itu dimulai dari keputusan, kebiasaan, akan membentuk karakter, akan menjadi nasib. Nah, ini menggambarkan proses bagaimana keputusan kecil yang kita ambil sehari-hari akhirnya menentukan masa depan kita. Yang pertama, keputusan apa yang kita pilih hari ini. Misalnya kita mau pilih baca buku atau scroll sosial media semalaman. Kedua, kebiasaan. Keputusan yang diulang-ulang akan menjadi pola hidup. Misalnya tiap malam baca buku 10 menit, jadi kebiasaan kan untuk belajar. Yang ketiga, karakter. Kebiasaan yang konsisten membentuk kita menjadi siapa diri kita. Apakah kita jadi rajin, disiplin, dan sabar. Yang berikutnya adalah nasib. Karakter yang terbentuk itulah yang akhirnya menentukan hasil atau masa depan kita. Visual ini mengingatkan bahwa masa depan bukan menjadi kebetulan, tetapi hasil akumulasi kecil sehari-hari. Yang kedua, pertanyaan reflektif. Nah, keputusan apa nih dalam 6 bulan terakhir yang paling mengubah hidup kamu? Boleh ya cerita di kolom komentar. Yang ketiga adalah menuliskan satu keputusan baru yang ingin kamu ambil mulai minggu ini. Jadi 3 hal ini saling melengkapi. Timeline itu akan berhubungan dengan logika, bagaimana keputusan kecil berproses. Pertanyaan reflektif akan berhubungan dengan kesadaran, mengingat pengalaman pribadi. Dan yang terakhir adalah interaktif menulis. Jadi aksi nyata mulai dengan langkah baru. Thank you ya guys, sampai jumpa lagi.